Dunia sedang berubah, dan bukan ke arah yang lebih bebas tetapi ke arah yang lebih terkendali. Kita hidup di zaman di mana teknologi menyatukan seluruh sistem, ekonomi, pemerintahan, agama. Apa yang dulu tampak seperti fiksi, kini menjadi kenyataan. Di tengah semua kemajuan ini, suara firman Tuhan bergema menembus zaman. Sebuah peringatan yang tidak bisa diabaikan. Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah gambaran dunia yang sedang disiapkan, sebuah sistem global yang tidak hanya mengontrol dompet, tapi juga hati nurani, yang tidak tunduk, akan disingkirkan dari sistem. Bayangkan, kamu tidak bisa membeli makanan untuk keluargamu, tidak bisa menjual hasil jerih payahmu, tidak bisa mengakses rumah sakit, pendidikan, bahkan air dan listrik, hanya karena kamu menolak menerima tanda itu. Saat itu datang, tekanan akan datang dari berbagai arah. Pemerintah, teman, bahkan keluarga akan berkata, "Terima saja demi hidupmu." Tapi itulah ujian sesungguhnya. Apakah kita akan setia atau menyerah demi kenyamanan sesaat? Bagi umat Tuhan, hidup bukan hanya tentang makan dan minum. Hidup adalah tentang kesetiaan. Saat dunia berpesta dalam terang palsu, umat Tuhan tetap memegang kebenaran dalam kegelapan. Karena mereka tahu, terang sejati akan datang dari atas. Jika seorang menyembah binatang itu dan patungnya, dan menerima tandanya pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Ini bukan sekadar ancaman rohani, ini adalah keputusan abadi. Menerima tanda itu berarti memilih untuk tunduk kepada sistem dunia dan menolak Allah yang hidup. Dan bagi mereka yang memilih jalan itu, akan ada konsekuensi kekal. Namun, Tuhan tidak membiarkan umatnya berjalan sendiri. Ia tidak menjanjikan kenyamanan, tetapi ia menjanjikan kekuatan untuk bertahan. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mereka mungkin kehilangan semuanya di dunia ini, tapi mereka tidak kehilangan surga. Karena mereka memilih untuk percaya, bukan pada sistem dunia, tetapi pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan pada akhirnya Yesus akan datang kembali. Ia akan membela umatnya. Ia akan menghapus setiap air mata dan mengangkat mereka yang setia ke dalam kehidupan kekal. Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku, jangan kompromi demi kenyamanan sementara. Jangan tukar keselamatanmu demi sekadar bisa membeli dan menjual. Karena dunia ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap selamanya. Bersiaplah, bangkitlah, pegang imanmu, karena masa itu akan datang, dan mereka yang tetap setia tidak akan pernah ditinggalkan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Wahyu 13 ayat 9.